Kapal kontainer listrik pertama di dunia yang dikomersilkan untuk proyek di Norwegia. Spesifikasi Yara Birkeland, kapal 120 ton yang akan memuat peti kemas atau kontainer listrik pertama di dunia. Saat dikirim pada awal 2020 dan menjadikannya kapal pertama di dunia. Kongsberg yang memimpin proyek untuk mengirimkan desain sistem otomatisasi untuk kapal tersebut dan mendemonstrasikan modelnya. Mereka menyetujui kerjasama dengan spesialis penanganan kargo Kalmar untuk membangun sistem kargo otonom di Porsgrunn, termasuk gantry orane yang dipasang di rel otomatis pertama di dunia. VAT memberikan kontrak 250 miliar kroner Norwegian (US 29 juta dolar) untuk membangun kapal. Kontrak untuk kebutuhan peralatan. Kongsberg memilih penyedia baterai Swiss Lance untuk memasok paket baterai 7 MWh untuk kapal tersebut. Mereka diharapkan menjadi yang terbesar di dunia saat dikirim. Perusahaan Norwegia, Brunvoll, dipilih untuk menyediakan tenaga penggerak bagi kapal tersebut melalui dua pendorong azimut propulsion PU74-900 kW dan dua pendorong FU63 masing-masing 700 kW. Baterai akan dibagi menjadi 4 ruang baterai terpisah, dengan hanya satu yang mampu memberikan daya untuk kembali ke pelabuhan dalam keadaan darurat. Azipul 900 kW juga menyediakan redundansi melalui garis poros ganda. Jumlah kargo yang akan dikirim merupakan faktor penentu dalam menentukan jendela yang dimiliki kapal untuk pengisian. Pada muatan penuh dengan 120 kontainer, masing-masing membutuhkan waktu hingga 3,5 menit untuk memuat atau membongkar. Waktu yang relatif lama, namun pada 70 kontainer, waktu akan lebih terkendala. Persyaratan untuk periode pengisian beberapa jam mungkin tampak tinggi dibandingkan dengan perputaran cepat yang dicapai oleh feri di sepanjang pantai Norwegia. Tetapi permintaan listrik untuk Yara Birkeland jauh lebih tinggi, dan perjalanannya lebih jarang daripada kapal-kapal kecil itu. Sementara feri hanya membutuhkan pengisian ulang singkat di antara perjalanan, kapal Yara dapat menghabiskan baterai hingga sekitar 30% kapasitas setiap kali. Meskipun rencana belum diselesaikan, kemungkinan sambungan pantai akan tersedia di kedua pelabuhan. Baterai hanya dapat diisi ulang di pelabuhan utama. Tetapi jika pelabuhan lain memiliki infrastruktur untuk mengisi daya juga bisa lebih baik, mengingat jika terjadi sesuatu seperti cuaca buruk, mereka dapat terhubung secara manual dan mengisi daya di sana. Salah satu contoh tantangan ke depan untuk operasi otonom Yara Birkeland dan untuk semua kapal otonom adalah strategi penghindaran tabrakan yang sesuai dengan peraturan internasional atau KOLREG. Penggunaan saluran audio radio wave adalah salah satu contohnya. Secara tradisional kapal berkomunikasi dengan kapal lain dan ke radio pantai menggunakan saluran radio VHF. Kongsberg berharap Yara Birkeland tidak perlu melakukan ini dalam jangka panjang, karena komunikasi digital akan jauh lebih efektif. Tetapi saat proyek dimulai, kapal tersebut perlu memiliki beberapa bentuk sistem komunikasi radio. Akan ada informasi digital yang dikirim ke sistem kapal dengan rencana rute, jadwal dan sebagainya. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin juga memerlukan komunikasi radio VHF yang dapat didengar. Misalnya jika Anda menemukan kapal ikan, Anda hanya dapat berkomunikasi melalui radio. Otoritas maritim setempat akan memberi kapal itu pengecualian pada penempatan awak kapal, sehingga hanya ada 2 awak kapal yang akan dibutuhkan di atas kapal selama pengujian ini dilakukan.
Juga akan ada pusat pemantauan dan kendali jarak jauh yang mampu mengambil alih kapal jika diperlukan.